Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Khofimazia. Saya Prodi PAI dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam. Islam masa Nabi Muhammad dan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Islam masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah Arab pra-Islam. Ditilik dari istilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'aribah. Arab Ba'idah yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, San, Judais, Amlok, dan lain-lainnya. Kemudian Arab Aribah yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahton atau disebut pula Arab Qahtoniyah. Dan Arab Musta'aribah yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Yang pertama, sistem politik dan kemasyarakatan. Kondisi politik. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Rasa asobiah atau kesukuan amat kuat dan mendalam pada mereka. Sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensinya politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus mentaati pendapat atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Banyak hak yang terabaikan, rakyat bisa diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesenangannya. Kemudian kondisi masyarakat di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Karena jika seorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian. Dan jika wanita itu mau, maka dia bisa menyulutkan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Sekalipun begitu, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga, yang tidak boleh dibantu dan setiap perkataannya harus dituruti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Banyak hubungan antara wanita dan laki-laki yang di luar kewajaran, seperti pertama, pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran pada laki-laki lain yang menjadi wali wanita. Lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Yang kedua, para laki-laki bisa mendatangi wanita sekehendak hatinya, yang disebut wanita pelacur. Yang ketiga, pernikahan istibdar. Seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur pada laki-laki lain hingga mendapat kejelasan bahwa istrinya hamil. Lalu sang suami mengambil istrinya kembali bisa menghendaki, karena sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Kemudian yang keempat, laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dan dalam berbagai medan peperangan. Untuk pihak yang menang bisa menawan wanita dari pihak yang kalah dan menghalalkannya menurut kemauannya. Yang kedua, sistem kepercayaan dan kebudayaan. Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihi salam, yaitu menyuruh kepada agama bapaknya Ibrahim alaihi salam, yang intinya menyuruh menyembah Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka yang menelaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka.
Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amr bin Luhai atau pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal baik, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir mereka menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian Amr bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Ia menganggap hal itu sebagai suatu yang baik dan benar, sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Pada saat itu, ada 3 berhala yang paling besar yang ditempatkan mereka di tempat-tempat tertentu. Seperti 1. Manat, mereka ditempatkan di Musyallal di tepi laut merah dekat Qudait. Yang kedua, Lato, mereka tempatkan di Taif. Yang ketiga, Uzza, mereka tempatkan di Wadi Nakhlah. Setelah itu, kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz yang menjadi fenomena terbesar dari kemusyrikan bangsa Arab kala itu, yakni mereka menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Ada beberapa contoh tradisi dan penyembahan berhala yang mereka lakukan seperti: pertama, mereka mengiling berhala dan mendatanginya. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Yang ketiga, mereka mengorbankan hewan sembelihan demi berhala dan menyebut namanya. Selain itu, orang-orang Arab juga mempercayai pengundian nasib dengan anak panah di hadapan berhala Hubal. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar dan ahli nujum. Di kalangan mereka ada juga yang percaya dengan ramalan nasib sial dengan sesuatu. Ada juga di antara mereka yang percaya bahwa orang yang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram jika dendamnya belum dibalaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya akan menjadi tentram. Itulah agama-agama dan tradisi yang ada pada saat kedatangan Islam. Namun, agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Sedangkan orang-orang Yahudi berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sembahan selain Allah. Para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisap mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hati mereka. Ambisi mereka hanya tertuju kepada kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebarnya kekufuran serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah kepada mereka, dan yang semua orang dianjurkan untuk mensucikannya. Sedangkan agama Nasrani berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampuran antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang meluk agama ini, namun tidak ada pengaruh yang berarti, karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Semua agama dan tradisi bangsa Arab pada masa itu, keadaan para pemeluk dan masyarakatnya sama dengan keadaan orang-orang musyrik hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir serupa. Kemudian masa Nabi Muhammad SAW mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Sepintas lalu ini merupakan perintah-perintah yang sederhana dan remeh, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh sangat kuat dan nyata. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tabligh, dan semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Masa dakwah Rasulullah SAW dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama periode atau fase Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun, dan yang kedua periode atau fase Madinah yang berjalan selama 10 tahun penuh. Yang pertama, fase Mekah. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan sendiri dengan kekhususannya masing-masing. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama 2 periode secara mendetail. Periode Makkah dapat dibagi menjadi 3 tahapan dakwah, yaitu pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi
yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah yang secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah, yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Dan yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya, yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Tahap pertama, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan secara bangsa Arab, seluruh bangsa Arab. Kemudian yang kedua, tahap secara terang-terangan, tahap dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang ahli, orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Tahap ketiga, dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang raja yang adil, tak bakal ada seorang pun yang beraninya di sisinya. Kemudian fase Madinah, Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah. Tak tersisa seorang mukmin pun berada di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang memang diperintahkan untuk tetap di Mekah sampai ada perintah dari Allah SWT. Pada suatu ketika, Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah, seraya mengabarkan persekongkolan Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah dan bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu hijrah. Singkat cerita, setelah beliau dan rombongan masuki Madinah, beliau disambut penduduk Madinah dengan gembira dari kalangan Ansor. Mereka berharap agar Rasulullah singgah di rumah-rumah mereka. Rasulullah membangun masyarakat baru. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Di samping semua itu, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak punya kerabat, dan masih bujangan atau belum berkeluarga. Perjanjian dengan pihak Yahudi. Setelah Islam terpancang di bumi Madinah dan kokoh di negeri itu, maka Rasulullah mengatur hubungan dengan selain golongan muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua manusia. 12 butir isi perjanjian itu diantaranya adalah: yang pertama, orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang yang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi orang mukmin agama mereka. Yang kedua, orang-orang Yahudi dan mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Yang kelima, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim dan jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara yang makmur. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi orang Islam. Harta rampasan perang. Pada saat kafilah dagang kaum musyrik Mekah mengadakan perjalanan dagang dari Syam ke Mekah, hal ini diketahui orang-orang muslim. Ini merupakan kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak terhadap orang-orang musyrik, pukulan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Kemudian yang kedua adalah Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Islam masa Khalifah Abu Bakar. Menurut Fakhruddin, Abu Bakar terpilih untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah disebabkan beberapa hal. Yang pertama, dekat dengan Rasulullah baik dari ilmunya maupun persahabatannya. Yang kedua, sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Yang ketiga, dipercaya oleh rakyat sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq, orang yang sangat dipercaya. Yang keempat, seorang yang dermawan. Yang kelima, Abu Bakar adalah sahabat yang diperintah Rasulullah SAW menjadi imam sholat jamaah. Yang keenam, Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama meluk Islam. Kemudian Islam masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah keturunan Quraisy dari suku Bani Adi. Suku Bani Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia dan berkedudukan tinggi pada masa jahiliyah. Periode kekhalifahan Umar tidak dilakukan lagi, merupakan abad emas Islam dalam segala zaman. Khalifah Umar bin Khattab mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan segenap kemampuannya, terutama pengembangan Islam. Ia bukan sekedar seorang pemimpin biasa, tetapi seorang pemimpin pemerintahan yang profesional. Ia adalah pendiri sesungguhnya dari sistem politik Islam. Ia melaksanakan hukum-hukum ilaliyah atau syariat sebagai kod kitab-kitab undang-undang sebagai suatu masyarakat Islam yang baru dibentuk.
Dalam rangka desentralisasi kekuasaan, pemimpin pemerintahan pusat tetap dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab, sedangkan di provinsi ditunjuk gubernur atau orang Islam sebagai pembantu khalifah untuk menjalankan roda pemerintahan. Di antaranya adalah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria dengan ibu kota Damaskus. Yang kedua Nafi bin Abu Haris, gubernur Hijaz dan ibu kota Mekah. Yang ketiga Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Iran dengan ibu kota Basrah. Yang keempat Mughirah bin Su'bah, gubernur Irak dengan ibu kota Kufah. Yang kelima Amr bin As, gubernur Mesir dengan ibu kota Fustat. Yang keenam Al-Qamah bin Majas, gubernur Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Yang ketujuh Umar bin Sa'id, gubernur Jazirah Mesopotamia dengan ibu kota Hims. Yang kedelapan Khalid bin Walid, gubernur di Syria Utara dan Asia Kecil. Yang kesembilan Khalifah sebagai penguasa pusat di Madinah. Kemudian pembangunan kota baru. Khalifah Umar terkenal sebagai khalifah yang berani dan dermawan. Oleh karena itu, setiap beliau berhasil menguasai pusat kerajaan, beliau tidak menempati pusat kerajaan yang telah ada. Akan tetapi, ia lebih suka membangun daerah baru yang jauh dari kota dan cocok untuk peternakan sebagai pusat dari kerajaan baru yang telah ia taklukkan. Kemudian Islam masa Khalifah Utsman bin Affan. Di antara Khulafaur Rasyidin adalah Utsman bin Affan atau khalifah ketiga yang memerintah umat Islam paling lama dibandingkan ketiga khalifah lainnya yang memerintah selama 12 tahun. Dalam pemerintahnya, sejarah mencatat telah banyak kemajuan dalam berbagai aspek yang dicapai untuk umat Islam. Akan tetapi juga tidak sedikit polemik yang terjadi di akhir pemerintahnya. Pada masa Khalifah Utsman, konsep kekhalifahan sudah mulai mundur. Dalam arti, interes politik di sekitar khalifah mulai banyak diwarnai oleh dinamika kepentingan suku dan perbedaan interpretasi konsep kepemimpinan dalam Islam. Ketika itu sebenarnya Umar telah memilih jalan demokratis dalam menentukan penggantinya. Akan tetapi, beliau berada dalam posisi dilematis. Ia diminta oleh sebagian sahabat untuk menunjuk penggantinya. Maka jalan keluar yang ditempuh Khalifah Umar adalah memilih formatur 6 orang yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali ibnu Abi Thalib, Talhah, Zubair ibnu Awam, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian formatur sepakat memilih Utsman sebagai khalifah. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal perintahnya, beliau berhasil memerintah Islam dengan baik sehingga Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran dengan pesat. Namun, pada paruh terakhir masa khalifahnya, muncul perasaan tak puas dan kecewa umat Islam terhadapnya. Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sangat sederhana, berhati lembut, dan sangat soleh, sehingga kepemimpinan beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah. Oleh karena itu, orang-orang menuduh Khalifah Utsman melakukan nepotisme dengan mengatakan bahwa beliau menguntungkan sanak saudaranya. Bani Umayyah dengan jabatan tinggi dan kekayaannya, mereka juga menuduh pejabat-pejabat Umayyah suka menindas dan menyalahkan gunakan harta Baitul Mal. Di samping itu, Khalifah Utsman dituduh sebagai orang yang boros mengeluarkan belanja dan kebanyakan diberikan kepada kaum kerabatnya sehingga hampir semuanya menjadi orang kaya. Adapun pejabat-pejabat yang diangkat Utsman antara lain, yang pertama Abdullah bin Sa'ad atau saudara susuan Utsman. Yang kedua Abdullah bin Amir bin Quraisy sebagai wali Basrah. Yang ketiga Walid bin Uqbah bin Abi Mu'iz atau saudara susuan Utsman. Yang keempat Marwan bin Hakam atau keluarga Utsman. Khalifah Utsman adalah orang yang berhati mulia, sabar dan dermawan terutama untuk kepentingan jihad Islam. Usaha Khalifah Utsman dalam meluaskan wilayah Islam sangatlah banyak, diantaranya merebut daerah Iskandariyah dan Khurasan sehingga muncullah suatu usaha untuk membuat armada laut. Hal lain yang berhasil dilakukan oleh Khalifah Utsman dan sangat bermanfaat bagi umat sepanjang masa adalah menyusun mushaf Al-Quran yang dikumpulkannya dari istri Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Hafsah. Kemudian yang terakhir Islam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin keempat yang dikenal sebagai orang yang alim, cerdas dan taat beragama. Beliau juga saudara sepupu dari Muhammad, anak paman Nabi Abu Thalib yang menjadi menantu Nabi SAW. Suami dari putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau selalu mengajak Ali untuk musyawarahkan masalah-masalah penting. Begitu pula Umar bin Khattab tidak mengambil kebijaksanaan atau melakukan tindakan tanpa musyawarah dengan Ali. Utsman pun pada masa permulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak Ali dalam permusyawaratan. Demikian pula Ali juga tampil membela Utsman ketika berhadapan dengan pemberontak.
Dalam pemilihan khalifah terdapat perbedaan pendapat antara pemilihan Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib ketika kedua pemilihan khalifah terdahulu atau Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, semua orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya. Namun lain halnya ketika pemilihan Ali bin Abi Thalib, justru sebaliknya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beliau diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Akan tetapi suasana pada saat itu sedang kacau karena hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah, sehingga keabsahan pengangkatan Ali bin Abi Thalib ditolak oleh sebagian masyarakat termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun hal itu terjadi, Ali masih menjadi khalifah dalam pemerintah Islam. Permasalahan masa Ali bin Abi Thalib. Tidak berfungsinya konsep kekhalifan pada masa Ali bin Abi Thalib pertama disebabkan karena pembunuhan terhadap Khalifah Utsman masih misterius, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dan yang kedua, elit pemerintahan khususnya dari kalangan gubernur Syria tidak menginginkan Ali tampil sebagai khalifah, sebab Ali yang alim dan zuhud itu sudah barang tentu tidak suka melihat gubernurnya yang berorientasi pada kemewahan dunia. Pemerintahan Ali adalah pemerintahan yang mencoba mendasarkan pada dasar-dasar hukum agama Islam. Adapun alasan pihak-pihak yang merongrong kekhalifahan Ali adalah yang pertama, sebagian kaum muslimin memandang bahwa menyerahkan kursi khalifah kepada Ali berarti penyerahannya turun-temurun kepada Bani Hashim. Yang kedua, jika pemerintahan dipegang Ali, maka dikhawatirkan tipe kepemimpinan Ali akan sama dengan tipe kepemimpinan Umar bin Khattab yang terkenal jujur, keras, dan disiplin. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.